Kalau berganti. Ini terus nih. Oh, tahu info ya? Kenapa dari Oke, jadi sebelum kita lanjut materi, saya ucapkan selamat menjadi siswa SMA Negeri 2 Palopo sebagai sekolah pilihan kalian. Pilihan atau terpaksa? Pilihan ya. Ya, semoga di SMA 2 kalian ilmu yang bisa mengangkat ke jenjang berikutnya untuk meraih sukses di depan kalian. Ya. Sebelum sudah kenal dengan saya kan? Ada yang sempat wawancara dengan saya? Ada. Ya. Ini nama saya Imam Kas. Tahu? Imam Kas ada tambah-tambahnya dari kampus SPD. Ya. Dari kampus SPD. Nanti kita akan ketemu di studi kebetulan tahun ini saya di kelas 11, tidak ketemu dengan saya tahun ini. Ya. Saya tahun ini di kelas 11 matematika perkenalan. Iya. Makanya waktu perkenalan wawancara saya wanti-wanti jangan pilih IPA kalau tidak mencintai matematika. Karena di SMA kita belajar matematika dalam 8 jam per minggu. 8 jam ya. Ya, karena ada dua matematikanya, matematika wajib dan matematika kontak. Ya. Dan apa namanya? Jadi 8 jam per minggu. Ditambah lagi pelajaran tak dari SMP itu IPA, di SMA terbagi 3 menjadi fisika, kimia, biologi. Fisika kimia itu perhitungan. Ya. Ditambah matematika 8 jam, fisika 3 jam, kimia 3 jam, berarti 6 jam tambah 8 berapa? Jam. 6 tambah 8 12. 12 jam per minggu harus makan rumus istilah kalian. Ya. Jadi ini penting anak. Ini yang saya sarankan waktu wawancara bahwa tolong jangan pilih IPA kalau tidak mencintai matematika. Tidak senang dengan matematika. Ada isi pilihannya mata pelajaran yang tidak disuka ada matematika. Terus mau masuk IPA. Bagaimana caranya? Ya. Oke, jadi itu sedikit tentang pelajaran di SMA ya. Kemudian hari ini kita akan belajar materi kita hari ini adalah pelibatan orang tua di lingkungan sekolah. Yang seharusnya ini bagus seandainya ada orang tuanya yang dengar juga. Bahwa memang orang tua perlu terlibat dalam menentukan kesuksesan anaknya. Peran orang tua sangat dibutuhkan. Apalagi sekarang di masa belajar online. Ya, belajar online. Orang tua di sini berperan penting. Ya, saya biasa dengar-dengar di keluarga saya, di tetangga saya, bilangnya begini, kapan itu orang sekolah normal kasihan. Tidak aku tahu misalnya nenek aku, tidak aku tahu mi ajari. Begitu tak?
Banyak orang tua di tetangga di lingkungan saya mengeluh. Ya, karena tidak mampu ajar anaknya katanya. Saya bilang begini, rasa-rasa dulu jadi guru. Kah? Ya. Yang sebagusnya ini seandainya orang tuanya ikut mendengarkan supaya orang tua tahu. Ya. Tapi enggak apa-apa Jita, enggak ada nanti kita yang lebih sadar diri. Ya. Lebih mengetahui, lebih apa namanya, lebih aktif. Ya. Tanpa maksudnya begini, karena di SMA pelatihan untuk mandiri. Tapi bukan berarti tidak bisa melibatkan orang tua, harus melibatkan orang tua, harus. Iya. Sedikit saja kalau tidak ada orang tua yang tidak serumah dengan orang tuanya, keluarganya, jangan sampai bilang saya di nenekku, saya di tanteku, berarti tidak gitu. Keluarga, ya. Bangun saja, kalau tidak dibangunkan dari orang tua, itu banyak yang mengalami kata, kenapa kita lambat ke sekolah, terlambat ke bangun Bu. Oh, ada yang begitu? Ada pernah di sini siswa kelas 3 pas ujian nasional, dulu belum ada corona, ujian nasional itu sangat sakral, ya. Kebetulan anak wali saya. Ujian nasional itu tidak bisa diwakili, tidak bisa ditunda, tidak bisa digeser waktunya. Tidak ada. Saya lihat orang sudah bekerja 15 menit, tidak ada. Datang pengawasnya, satu orang di sana tidak hadir. Saya cari, tidak ada yang kasih bangun ini karena sendiri di rumah kosnya. Saya datangi di rumah kosnya, saya kasih bangun. Baru cuci muka saja, lari, tidak usah mandi. Tidak sikat gigi. Nah ini pentingnya ada orang tua. Ya, penting ada keluarga yang berperan dalam kehidupan kita untuk mencapai sukses. Nah, kita masuk ke pelibatan orang tua. Pentingnya silakan dilihat di papan, di layar, bahwa mengapa ayah dan bunda kita perlu terlibat dalam kegiatan sekolah. Ya, silakan dilihat. Ya, ayah dan bunda perlu terlibat di lingkungan sekolah. Ya, yang pertama agar lebih memahami program sekolah. Artinya begini nak, kalau orang tua tidak mengerti programnya sekolah, kadang ada komplain. Ya, kadang ada komplain. Misalnya, kadang juga ada di antara kita yang menyalahgunakan. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi di kita ya. Ya, saya pernah temui begini. Ada orang tua yang datang di sini, anaknya minta izin camping. Apakah namanya? Camping ya? Ya. Anaknya katanya minta izin camping. Tapi anaknya bawa surat izin. 3 hari 3 malam tidak pulang-pulang. Datang bapaknya ke sekolah, cari siapa yang mengizinkan camping. Saya bilang begini, di SMA 2 tidak pernah ada camping, Pak. Kenapa begitu? Kemarin saya tanda tangan surat izinnya. Saya bilang, oh berarti Bapak yang izinkan anak tak? Bukan kami. Ada enggak yang tanda tangan di sana? Ada kepala sekolah? Ada siapakah yang bertanda tangan di surat izin itu? Saya hanya tanda tangan. Saya katakan kalau begitu jangan Bapak salahkan sekolah. Salahkan diri Bapak. Karena Bapak yang mengizinkan anaknya. Ya, bukan kami. Marah-marah. Sekolah apa ini katanya? Sekolah apa ini? Sekolah Tai. Saya marah, saya bilang begini, Pak. Silakan ambil anak tak. Bawa anak tak, carikan sekolah anak tak yang bisa membuat anak tak menjadi emas. Nanti menjadi tai kalau tinggal di sini. Ya. Karena saya tidak mau sekolah diinjak-injak, saya minta guru BK
Enggak keluarkan anaknya, kembalikan. Anaknya yang tidak bagus karakternya, anaknya yang berbohong sama orang tuanya. Orang tuanya datang menjelekkan sekolah. Ini karakter-karakter yang tidak bisa dibangun. Inilah penting sekali orang tua terlibat. Penting orang tua mengetahui program sekolah. Kalau orang tuanya sering datang ke sekolah konsultasi, tahu apa program sekolah, tentu dia tidak izinkan karena memang kita tidak pernah mengizinkan camping. Ternyata dia pergi bermalam di gunung sama pacarnya. Iya. Nah, itu pentingnya, Nak, ya. Jadi agar lebih memahami program sekolah. Penting orang tua tahu, adakah di sekolah. Seharusnya orang tuanya saat itu sebelum tanda tangan surat izin, telepon atau datang nih ke sekolah. Adakah program begini? Itu ya, maksudnya ya. Jadi anakku yang ada di sini dan mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi yang seperti itu. Kemudian yang kedua, agar dapat menyelaraskan kegiatan anak di rumah. Menyelaraskan, paham maksudnya. Jangan terlalu dipaksakan pekerjaan rumah. Tidak dipeduli, ada pekerjaan, ada tugasnya di sekolah. Ya, terlalu dibebani dengan pekerjaan rumah, tidak mengetahui pekerjaan tugas di sekolah. Kemarin ada lagi orang tua karena 1 tahun ini kita belajar online yang serba tugas ya. Tugas. Kemarin sebelum rapat penaikan kelas atau sesudah penaikan kelas ada orang tua yang datang komplain bahwa gurunya terlalu banyak memberi tugas. Sampai kasih tugas sampai 100 nomor. Ya, saya bilang bisa saja Pak. Karena itu tugas 6 bulan, 1 tahun. 1 tahun ya. 100 nomor itu 1 tahun. Banyak enggak? Banyak. Tidak. Yang bikin banyak karena tugas 1 tahun harus dibuat dalam waktu 1 hari. Itu masalahnya. Ya, tidak tuntas anaknya, tidak tuntas nilainya, orang tuanya marah-marah. Guru lagi yang disalahkan. Ujung-ujungnya guru yang disalahkan. Padahal dia tidak tahu apa kegiatannya anaknya di rumah. Cobalah lihat, apa yang bikin anak tak di rumah. Ya, harusnya dipantau. Nah, kerja jika tugasnya, kalau jam belajar harusnya dikasih bangun. Karena belajar online dengan belajar offline, sebenarnya tidak ada bedanya, Nak. Tempatnya berbeda. Waktunya sama. Waktunya sama. Jam 7.30 standby maki di muka HP tak? Atau di depan laptop tak? Tak? Jangan bebas berkeliaran di pasar, isi absen WA, pergi. Ya, guru tak tidak tahu. Ini di sini perannya orang tua yang paling besar. Orang tua harus mengerti, harus sadar bahwa ini jam belajar, ini jam sekolah, enggak sekolah Kiga. Ini harusnya, makanya saya bilang layaknya, bagusnya ini kalau ada orang tua tak dengar nih. Supaya bantu Ki, sama-sama Ki kontrol. Tapi karena ini saya kira yang hadir ini, yang dengar ini adalah yang pilih SMA 2 sebagai sekolahnya. Saya kira semuanya orang-orang sadar dan mau belajar. Ya, mau keluar dari SMA 2 dengan predikat yang lebih baik. Oke, jadi itu penting. Yang kedua, sudah 3 ya, sudah 2 ya. Lebih memahami program sekolah, ya. Jadi mengapa orang tua perlu terlibat di lingkungan sekolah? Yang pertama, agar lebih memahami program sekolah. Yang kedua, agar dapat menyelaraskan kegiatan anak di rumah. Seimbang itu jam belajar dengan jam bekerja di rumah. Yang ketiga, agar dapat memberikan masukan untuk kemajuan sekolah. Bisa juga itu sarannya orang tua. Kan orang tua pasti punya juga ide bahwa ada saran-sarannya ke sekolah yang bisa kita padukan, ya bisa kita padukan dengan program sekolah untuk kecerdasan kalian, untuk kesuksesan kalian, ya. Karena ada juga itu sumbangsi orang tua sebenarnya, ada apa program-programnya. Yang kedua,
agar dapat mengikuti kemajuan belajar anak dan memberikan dukungan untuk kemajuan anak. Tentu ini saya kira semua orang tua mau ini. Ya, semua orang tua menginginkan anaknya maju. Semua orang tua menginginkan anaknya sukses. Ya, tidak ada orang tua yang yang mau anaknya terlantar. Itu yang biasa ada istilahnya, tidak ada singa yang makan anaknya. Bagaimana kejamnya itu singa, tapi tidak ada juga yang makan anaknya. Saya kira orang tua kita semua seperti itu, insya Allah. Tidak ada orang tua yang ingin melihat anaknya terlantar. Ya. Kemudian berikutnya yang keberapa? Yang kelima, agar bisa membantu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi sekolah. Ya. Jadi memang kerjasama orang tua dengan pihak sekolah sangat dibutuhkan. Tahun lalu, kalau saya tidak salah, tahun lalu karena masih corona tahun lalu masih tidak sekejam sekarang, ya masih lunak-lunak di tahun lalu. Saya ingat bahwa tahun lalu itu ada satu hal itu yang diundang adalah orang tua siswa baru. Ya, yang diundang di ruangan ini juga, kalau saya tidak salah tahun lalu diundang orang tua tak. Kebetulan saya juga yang kasih arahan, maksudnya kasih kata bagaimana melibatkan dirinya demi kesuksesan anak-anak kita. Mari kita kerjasama. Ya, tolong Bapak Ibu datang di sekolah sekali-sekali, kontrol anak tak. Jangan dilepas sepenuhnya anak tak di sekolah. Itu yang saya tekan. Iya, perlu orang tua sekali-sekali datang, ketemu gurunya, ketemu wali kelasnya. Ya, karena yang tahu persis karakter anak tak adalah orang tua, keluarga. Ya, guru hanya sedikit, Ji. Betul waktunya anak tak di sekolah jam 7.30 sampai jam 2 waktu tatap muka, ya. Jam 7 sampai jam 2 yang lalu kita tambah sampai jam 4 ya. Tapi waktunya di rumah ibu yang lebih banyak kontrol. Ya. Demi kesuksesan anak tak. Jadi itu memang kerjasama orang tua dan pihak sekolah sangat dibutuhkan. Ya, boleh kita kasih saran ke orang tua, Bu, Bapak, kalau ada waktu tak jalan-jalan ke sekolah, tanya-tanya waliku, tanya-tanya guruku, minimal wali kelas. Karena wali kelas yang tahu perkembangan tak di sekolah. Tanya-tanya bagaimana perkembangan prestasi saya. Iya. Seperti itu ya. Tapi saya rasa kalau orang tuanya sibuk, dengan kesadaran kita sendiri, ya dengan kesadaran kita sendiri, kontrol, ya curhat, tempat curhat yang paling baik, adalah orang tua. Jangan curhat sama temannya, curhatlah sama orang tuanya, curhat sama gurunya. Ada yang guru yang kita anggap bisa membantu menyelesaikan masalahnya, curhat sama guru tak. Curhat sama orang tua tak. Kalau curhat ke sama teman tak, besok-besok ada kelas, ya, tidak ditahu kapan ada kelas, terbuka semua. Ya, jadi jangan curhat sama temannya. Terutama persoalan pribadi. Ya, lebih baik curhat sama orang tua. Jangan takut sama mama. Jangan, karena ada biasa begini. Takut sama orang tuanya. Akhirnya ceritanya sama orang. Jangan takut. Orang tua juga makanya jangan terlalu kejam. Dekatilah orang tuanya. Betul itu saatnya curhat. Misalnya kapan itu bagusnya curhat sama orang tua? Habis sholat, di meja makan kadang-kadang bagus. Ya, di meja makan itu bagus. Curhat. Pak, bagus kan nanti kalau saya jadi tentara misalnya. Pak, ada jika uang tak? Kalau saya nanti jadi tentara bagaimana Pak? Pendapat tak? Kah? Mak, kalau kita mau tak saya ini jadi apa Mak? Supaya kita bisa apa namanya?
bandingkan dengan kemampuan kita. Yang mama, kau harus jadi dokter. Tapi kita tidak tahu, tidak tahu ke matematika. Mama, aku mau sekali saya jadi dokter. Nah, saya tidak tahu matematika. Tidak bisa begitu. Ya, jadi harus seimbang. Kemauan mama diikuti dengan kemampuan kita, bakat kita, minat kita. Ya, itu perlu komunikasi dengan orang tua. Ya, berikutnya lanjut topik. Ya, peran keluarga. Ya, bagaimana keluarga berperan dalam menciptakan meraih sukses dalam membimbing kita di sekolah ya. Ya, jadi keluarga sangat berperan menciptakan lingkungan belajar di rumah yang menyenangkan dan mendorong perkembangan budaya prestasi anak. Ya, jadi menciptakan lingkungan belajar di rumah yang menyenangkan. Kira-kira yang menyenangkan untuk anaknya pasti. Nah, kan biasa mau belajar tapi di rumah itu orang tua ada tong hobinya. Biasa itu orang tua, hobi itu biasa nak kumpul-kumpul temannya di rumah. Ada tong di acaranya orang tua, egois namanya, tidak nak pikirkan anaknya. Bahwa anak saya jam belajarnya begini, datang nak kumpul-kumpul temannya. Cerita-cerita apalah, main domino kah, apakah karaoke kah. Ada tong itu orang tua punya hobi begitu. Tidak masalah, Ji. Tapi jangan pikirkan anak tak. Nah, iya. Ada itu orang tua waktu saya wawancara begini. Tidak mau diatur ibu. Mengaji dulu, tidak mau sekali diatur. Saya bilang begini, jangan kita kalah anak tak. Jadi orang tua harus punya wibawa. Jangan anak tak yang atur, kita yang atur anak tak. Tapi dimengerti. Maksudnya kalau dewasa begini, minta sarannya, minta pendapatnya, kita bandingkan dengan pendapat kita mana yang banyak. Baiknya itu yang kita lakukan. Tapi kalau dalam hal sholat, dalam hal mengaji, tidak ada tawar-menawar. Harus. Pukuli kalau tidak mau. Iya. Gitu ya. Tapi kalau masalah sekolahnya, sama-sama sharing. Oke. Yang kedua, menjalin interaksi dan komunikasi yang hangat dan penuh kasih sayang dengan anak. Nah, saya kira ini tujuannya. Nah, menjalin interaksi dan komunikasi. Kalau komunikasi, Kang, ada tuh anak itu segan-segan bicara sama orang tuanya. Tahu? Tidak mau terbuka. Sembunyi-sembunyi. Iya. Jadi harus menjalin interaksi dan komunikasi. Ini yang saya bilang tadi, curhat sama orang tua tak. Apapun masalah tak, apapun kekurangan tak, apapun kelebihan tak, sampaikan di orang tua atau keluarga. Yang sudah tidak punya orang tua jangan berkecil hati. Saya tidak ada merontak, kan ada keluarga, ya. Ya, supaya mungkin bisa dibantu. Ketiga, memberikan motivasi dan menanamkan rasa percaya diri pada anak. Ini penting, motivasi. Ya, didorong. Iya. Kadang orang tua juga biasa tuh memang itu orang tua egois. Maka saya bilang tadi bagusnya ini kalau ada orang tuanya dengar kamu tuh enggak yuk kasih tahu orang tua jangan egois jadi orang tua. Iya. Dengar tong itu sarannya nak tak, dengar tong itu maunya nak tak. Iya, supaya ini bisa. Ada pernah orang tua tetangga saya begini, saya salut. Itu orang tuanya anak satu-satu laki-laki. Harusnya ini uangnya banyak. Harusnya ini kalau orang tua yang egois, kau harus sekolah, kau harus jadi dokter, sekolah tinggi-tinggi, karena uang banyak. Ya, tapi itu anaknya suka pergi balapan. Pergi membalap suka. Pergi sekolah tidak sampai di sekolah. Beli lagi motor pakai balapan. Iya. Tapi ternyata ibunya sangat bijaksana karena meninggal bapaknya. Ibunya sangat bijaksana. Sekali belikan motor balap yang mahal. Iya. Nah, ikuti. Sekalian masuk motor balap, masuk organisasi, ikuti setiap pergi balapan, ikut mamanya sport, tepuk tangan. Ya. Harus bisa. Iya.
supaya bakatnya itu anaknya tersalur, minatnya itu anaknya tersalur. Dan itu mungkin bisa mengantar mencapai masa depan. Karena sekarang begitu, Jina. Cuma jantung ki pasti kalau tidak ada kemampuannya orang tua, tahu bikin balapan. Nah, minta ki motor balap. Tidak ada uangnya. Mengamuk maki. Jual mie sawah, jual mie rumah, jual. Tidak boleh begitu. Masih banyak aja mungkin. Makanya di sekolah sini, nanti di SMA kita gali bakat tak. Gali kemampuan tak satu. Ya, kira-kira mampu di mana? Kembangkan itu bakat tak satu. Itulah nanti yang akan dikembangkan di ekstra kurikuler. Tapi jangan itu yang mengorbankan pendidikan akademiknya. Jangan mengorbankan intinya. Ya, seperti itu. Jadi perlu. Ya, kita gali bakat tak. Kemudian berikut. Jalin hubungan dan komunikasi yang aktif dengan pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Saya kira sudah tadi. Saya kira terkait dengan tadi ya. Saya sudah bilang tadi, kasih tahu itu orang tua. Tak, sekali-sekali kita datang di sekolah ibu, sekali-sekali kita datang di sekolah bapak. Tanya wali kelasku bagaimana saya di sekolah. Terbuka Ki. Ya, terbuka sama orang tua. Untuk menutupi kekurangan tak. Kan ada tuh itu di antara kita kadang-kadang tidak bisa mengikuti pelajaran karena ada hal-hal yang mengganggu. Iya, ada karakter-karakter pribadi yang susah dibaca. Kalau lewat orang tua itu bisa ditahu. Atau kita sendiri yang curhat sama guru tak. Saya sudah bilang tadi tempat curhat yang paling baik adalah orang tua, keluarga, atau minimal di sekolah sama Pak Guru dan Bu Guru, terutama di wali kelas. Wali kelas tak itu adalah orang tua tak di sekolah. Insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan corona cepat berlalu dan kita bisa belajar tatap muka. Supaya peran guru untuk membantu kalian lebih besar. Ya. Ini kalau masa belajar masih online, orang tua lebih banyak perannya dibanding gurunya. Orang tuanya 80%. Atau bahkan sampai 90% sedikit di gurunya. Karena itu guru tidak naliak apa tak bikin di rumah. Taunya kirim tugas. Tau? Kirim tugas tapi dia tidak tahu apa kita lakukan. Kita buka gak itu tugas atau tidak. Kita kerjakah itu tugas atau tidak. Kalau orang tua kontrol, ya orang tua bantu, ini yang baru bisa terlaksana dengan baik. Ya, lanjut strategi pelaksananya. Ya, 1, memperkuat peran keluarga dalam mendukung pendidikan anaknya. Ya, jadi memperkuat peran keluarga dalam mendukung pendidikan anak-anaknya. Strateginya, maksudnya pelaksanaannya. Ya. Kemudian kedua, mendukung institusi pendidikan dan lingkungan terdekat. Ya, mendukung institusi pendidikan dan lingkungan terdekat anak di luar keluarga. Jadi ada juga pengaruhnya itu lingkungan. Ya, paham maksudnya? Pengaruh lingkungan. Iya. Kalau hidup Ki di lingkungan, ini saya tekan biasa nak. Kalau berteman Ki dengan penjual ikan, nah, bau ikan Ki. Paham? Berteman Ki dengan penjual parfum, harum Ki itu. Nah pindah-pindah Ki sedikit. Minimal jabat tangan Ki, aku tahu baku sentuh baju tak dengan bajunya, pindah itu harumnya sedikit di baju tak. Pasti begitu. Bergaul Ki dengan penjual ikan, pasti pindah Ki busuknya. Uangnya saja kalau beli Ki ikan dia ambil kembalinya uang tak. Busuk busuk tangan tak. Ini maksudnya. Jadi harus selektif juga. Ada juga pengaruhnya itu lingkungan dalam membentuk kepribadian kita. Coba kalau kita bergaul dengan peminum, perokok, nah, tukang begadang yang begadang tiap malam main game,
Ada di sini yang selalu begadang main game? Banyak. Banyak. Banyak lah. Saya lupa Banyak bilang ada sekali. kali online. Nanti ada mau nyaut di HP. Adrian, Bu, Adrian. Ah, Mana anak. ada? Itu kebiasaan. Adrian, Fire. Nah, bilang itu orang dulu, itu nenek-nenek, tak orang dulu, nenek-nenek. Itu kebiasaan. Kalau sudah terbiasa, susah itu dirubah. Pindah itu gunung, tidak pindah itu kebiasaan. Itu menurut nenek-nenek ten dulu. Dan ini saya benar. Adakah bisa pindahkan gunung? Begitu sulitnya. Jadi begitu sulitnya kebiasaan itu dirubah. Jadi tolong biasakan diri tak ke yang baik-baik saja. Jangan biasakan diri tak begadang. Sampai tengah malam. Sampai jam 1. Apa yang kita dapat? Coba pikir-pikir apa yang kita dapat dari situ. Iya. Ini kita masih proses pembentukan. Proses pembentukan karakter kepribadian. Iya. Saya kembali bahwa kebiasaan, biasa Ki bergaul dengan merokok, pasti merokok Ki. Biasa Ki bergaul dengan peminum, ikut Ki meminum. Ikut Ki minum itu, ikut Ki apalagi narkoba. Mudah-mudahan. Astagfirullahaladzim. Oke. Ya, jadi lingkungan perlu juga terlibat. Kemudian yang ketiga, menyebarluaskan praktik-praktik pendidikan dan pengusahaan yang baik, mengurangi kesenjangan dalam memperoleh praktik pendidikan dan pengusahaan yang baik antar daerah, status sosial ekonomi, dan gender. Yang berikutnya, mendukung inisiatif daerah dalam meningkatkan keluarga dan masyarakat untuk kemajuan pendidikan di wilayahnya. Iya, memperkuat peran keluarga dan mendukung pendidikan anaknya. Ya, keluarga adalah wahana pendidikan yang pertama dan utama. Ya. Kedua, keterlibatan keluarga dalam mendukung pendidikan anaknya diyakini akan meningkatkan prestasi belajar dan kesuksesan pendidikan anak. Saya kira ini yang paling pokok, bahwa keterlibatan keluarga dalam mendukung pendidikan anaknya diyakini akan meningkatkan prestasi belajar dan kesuksesan pendidikan anak. Ya, berikut sebagai ekosistem yang terdekat dengan anak, keluarga merupakan lingkungan yang paling berpengaruh dalam membentuk kepribadian dan budaya anak. Jadi besar pengaruhnya keluarga nak. Iya, jangan karena waktunya sangat terbatas. Ya, tinggal 3 menit, masih ada materinya nanti dilanjutkan. Saya hanya pesankan ke anak-anakku semuanya, jangan menjadi anak durhaka kalau mau sukses. Kalau mau sukses. Jangan menjadi anak durhaka. Iya, hargai orang tua, hargai keluarga, hargai yang lebih tua, hargai guru tak. Karena ini besar pengaruhnya dalam meraih sukses. Kalau mau sukses, mau enggak sukses? Mau? Iya. Kalau mau sukses, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Mohon doa orang tua, karena doa orang tua adalah doa yang paling menentukan. Iya. Kalau durhaka Ki sama orang tua, tak jangan mikir bermimpi. Tidak ada kebaikan yang bisa kita dapat kalau kita adalah anak durhaka. Iya. Saya kira itu saja. Habiskah? Ya, saya kira itu saja. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan nanti di dalam proses belajar mengajar. Mudah-mudahan kita cepat sekolah tatap muka, berdoa supaya corona segera berlalu. Kita diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk kembali belajar tatap muka. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, semangat ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Adrian. Apa berisik? Ih, keluar ke saya. Apa. Bacotku. Saya mau dengar suaranya Muhammad Wahyu. Kenapa Halo, ada halo, lagi halo. kau Dri? Halo. Dengar kah? Dengar? Iya kak, iya. Nah, jadi Iya, siap-siap iya. Gina untuk materi selanjutnya. Jadi istirahat mungkin dulu, mungkin dulu makan. Iya kak. Makan Oke. apa segala macamnya ya. Pokoknya Makan. nanti 10 masuk lagi nah. Iya, Mabar Kak. ya, mabar. Ya, mabar. Ini bukan Mabar dulu, Kalian putar-putar mabar. dulu. Ada sedekah kah? Ada sedekah. Satu B. Habis capu ya. Nah, Ada kasih putarin atau masih bisa naik 2 bintang itu. Pusingin dulu tuh 2 bintang. Nah, masih bisa itu. Oke. Silakan.